Hai Sobat Investor. Bayangkan, uang negara senilai 240 miliar rupiah, tiba-tiba menguap begitu saja dalam sebuah transaksi yang penuh kejanggalan. Inilah yang terungkap dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan, dalam kasus jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara dan PT Inti Alasindo Energi. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan, adanya pemberian uang muka sebesar 15 juta, tanpa mitigasi risiko yang memadai, serta jaminan yang nilainya jauh lebih kecil dari uang muka tersebut. Tak hanya itu, transaksi ini juga melanggar kebijakan pemerintah, karena PT Inti Alasindo Energi bukanlah produsen gas. Bagaimana bisa transaksi semacam ini terjadi? Siapa yang bertanggung jawab? Mari kita telusuri lebih dalam kasus yang mengguncang kepercayaan publik ini. Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini kita akan sama-sama belajar tentang berbagai berita, analisis, serta tips dan trik seputar pasar modal. Kami berkomitmen untuk menghadirkan informasi yang mudah dipahami dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakangmu, kamu akan merasa nyaman mengeksplorasi dunia investasi bersama kami. Bayangkan memberikan uang muka sebesar 15 juta dolar, atau sekitar 240 miliar rupiah, tanpa ada jaminan atau langkah pengamanan yang memadai. Inilah yang terjadi dalam kasus transaksi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara dan PT Inti Alasindo Energi. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan bahwa uang muka tersebut diberikan tanpa mitigasi risiko yang cukup, sehingga berpotensi besar merugikan keuangan negara. Tanpa analisis yang mendalam, atau jaminan yang memadai, transaksi semacam ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan serius tentang tata kelola keuangan, tetapi juga mengancam stabilitas keuangan negara. Bagaimana bisa uang sebanyak itu dikeluarkan tanpa pertimbangan yang matang? Ini adalah pertanyaan yang perlu dijawab untuk mencegah kerugian serupa di masa depan. Ini seperti sobat meminjamkan uang sebesar 240 miliar rupiah, tetapi hanya menerima jaminan yang nilainya jauh lebih kecil, yaitu sebesar 16,79 miliar rupiah. Kedengarannya tidak masuk akal, bukan? Inilah yang terjadi dalam kasus transaksi antara PT Perusahaan Gas Negara dan PT Inti Alasindo Energi. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan bahwa nilai jaminan fidusia yang diberikan hanya 16,79 miliar rupiah, jauh lebih kecil dibandingkan uang sebesar 240 miliar rupiah yang dikeluarkan. Ketidakseimbangan ini menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam transaksi tersebut. Tanpa jaminan yang memadai, risiko kerugian bagi negara menjadi sangat besar. Pertanyaannya, mengapa transaksi semacam ini bisa terjadi? Ini adalah contoh nyata bagaimana ketidakhati-hatian dalam pengelolaan keuangan dapat membawa dampak serius bagi perekonomian negara. Padahal ada aturan yang jelas melarang transaksi gas secara bertingkat, tetapi aturan itu justru diabaikan begitu saja. Inilah yang terjadi dalam kasus transaksi antara PT Perusahaan Gas Negara dan PT Inti Alasindo Energi. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan bahwa transaksi ini melanggar kebijakan pemerintah yang melarang transaksi gas secara bertingkat, karena PT Inti Alasindo Energi bukanlah produsen gas. Artinya, transaksi ini tidak hanya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi juga menimbulkan risiko tinggi bagi keuangan negara. Pelanggaran seperti ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap tata kelola perusahaan dan pemerintah. Ini adalah alarm yang harus kita perhatikan bersama untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Ini seperti memutuskan untuk berinvestasi besar-besaran, tanpa melakukan analisis keuangan yang mendalam. Kedengarannya sangat berisiko, bukan? Inilah yang terjadi dalam kasus transaksi antara PT Perusahaan Gas Negara dan PT Inti Alasindo Energi. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan bahwa transaksi ini diduga tidak melalui analisis keuangan dan due diligence yang memadai. Padahal, current liability PT Inti Alasindo Energi lebih besar daripada current asetnya, yang seharusnya menjadi tanda bahaya besar bagi siapapun yang ingin melakukan kerjasama. Tanpa analisis yang cermat, risiko kerugian menjadi sangat tinggi, dan dalam kasus ini, negara yang akhirnya menanggung bebannya. Ini adalah pelajaran penting tentang betapa krusialnya due diligence dalam setiap transaksi keuangan, terutama yang melibatkan uang negara. Akhirnya, uang negara senilai 14,1 juta dolar, atau sekitar 212 miliar rupiah, berpeluang hilang begitu saja dan mungkin tidak akan pernah kembali. Inilah potensi kerugian yang dihadapi negara akibat transaksi antara PT Perusahaan Gas Negara dan PT Inti Alasindo Energi. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan bahwa uang tersebut berpotensi tidak tertagih, yang artinya beban kerugian akan ditanggung oleh keuangan negara. Ini bukan hanya sekadar angka, melainkan dana yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, atau layanan kesehatan bagi masyarakat.
Kasus ini menjadi pengingat betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi yang melibatkan uang rakyat. Upaya pemberantasan korupsi yang serius akhirnya membuahkan hasil dengan ditetapkannya beberapa tersangka kunci. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi transaksi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara dan PT Inti Alasindo Energi. Mereka adalah Dani Praditya, mantan Direktur Komersial Perusahaan Gas Negara, periode 2016 sampai dengan 2019, dan Iswan Ibrahim, Komisaris PT Inti Alasindo Energi, yang menjabat sejak 2006. Keduanya diduga terlibat dalam transaksi yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Penetapan tersangka ini menjadi langkah penting dalam mengungkap kebenaran dan memastikan bahwa setiap pihak yang bertanggung jawab atas kerugian negara harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini adalah sinyal kuat bahwa tidak ada yang kebal dari hukum, sekaligus sebagai pengingat betapa pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan negara. Upaya penyelidikan ini melibatkan nama-nama besar di lingkungan pemerintahan dan BUMN. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak main-main dalam mengusut kasus dugaan korupsi transaksi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara dan PT Inti Alasindo Energi. Mereka memeriksa sejumlah pejabat tinggi, termasuk Imam Aprianto Putro, mantan Sekretaris Menteri BUMN di era Dahlan Iskan dan Rini Sumarno. Tak hanya itu, mantan Menteri BUMN Rini Sumarno, serta 2 mantan Direktur Utama Pertamina, Dwi Sucipto dan Elia Masamanik, juga turut diperiksa. Pemeriksaan ini menunjukkan betapa seriusnya KPK dalam mengungkap kebenaran, dan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat, tidak peduli seberapa tinggi jabatannya, harus bertanggung jawab. Ini adalah langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan dan BUMN. Penyelidikan tidak hanya mengandalkan pemeriksaan, tetapi juga tindakan nyata seperti penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan langkah tegas dengan menggeledah kantor pusat PT Perusahaan Gas Negara, serta kediaman para tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Tidak hanya itu, penyidik juga menyita sejumlah dokumen penting, rekening bank, dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan kasus ini. Tindakan ini menunjukkan betapa seriusnya KPK dalam mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk mengungkap kebenaran dan memastikan proses hukum berjalan transparan. Penggeledahan dan penyitaan ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap detail kasus ini terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. Uang negara senilai 212 miliar rupiah hilang begitu saja akibat dugaan korupsi dalam kontrak kerja sama pengadaan gas antara PT Perusahaan Gas Negara dan PT Inti Alasindo Energi. Angka sebesar ini bukanlah jumlah yang kecil, melainkan dana yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan layanan publik, atau mendukung program-program kesejahteraan rakyat. Kerugian sebesar ini terjadi karena transaksi yang diduga tidak transparan dan penuh kejanggalan, seperti pemberian uang muka tanpa jaminan yang memadai, dan pelanggaran kebijakan pemerintah. Ini adalah contoh nyata betapa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Kasus ini menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi harus terus digencarkan untuk melindungi aset negara dan memastikan keadilan bagi seluruh rakyat. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari perusahaan gas negara saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat sekalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, ketika kita membahas tentang investasi di pasar modal, perusahaan gas negara atau PGN adalah salah satu entitas yang menarik perhatian para investor. Dengan PT Pertamina memegang 56,9% saham, atau setara dengan 13.809.038.755 lembar saham, PGN menunjukkan kuatnya keterlibatan perusahaan negara dalam sektor energi. Keterlibatan PT Pertamina yang signifikan memberikan stabilitas dan kepercayaan kepada investor, karena perusahaan ini memiliki rekam jejak yang kuat dan dianggap sebagai tulang punggung industri energi Indonesia. Di sisi lain, 43% saham PGN dimiliki oleh masyarakat,
atau sekitar 10.430.025.240 lembar saham, mencerminkan partisipasi publik yang substansial di dalam pasar modal Indonesia. Ini menunjukkan bahwa masyarakat umum juga melihat peluang dalam industri gas nasional dan mempercayakan investasi mereka pada PGN. Dengan keterlibatan yang seimbang antara perusahaan negara dan publik, PGN mampu menawarkan stabilitas dan prospek pertumbuhan yang menarik bagi investor, baik yang institusional maupun individu. Memahami komposisi pemegang saham ini adalah kunci untuk menilai potensi dan risiko investasi dalam PGN. Investasi di pasar modal seringkali dilihat sebagai cara yang cerdas untuk meningkatkan kekayaan, dan memahami kinerja perusahaan seperti perusahaan gas negara atau PGN bisa menjadi kunci keberhasilan. Dari sisi aset, PGN mengalami sedikit penurunan dari 6,5 miliar dolar pada Desember 2023 menjadi 6,3 miliar dolar pada September 2024. Meskipun penurunan ini mungkin membuat beberapa investor berhati-hati, penting untuk mengingat bahwa fluktuasi aset bisa terjadi karena berbagai faktor, termasuk penjualan aset atau pembayaran utang. Para investor perlu melihat gambaran besar dan menilai potensi jangka panjang PGN dalam industri gas yang dinamis ini. Sementara itu, dari sisi ekuitas, PGN menunjukkan tren positif yang mengesankan, meningkat dari 3,54 miliar dolar pada Desember 2023 menjadi 3,57 miliar dolar pada September 2024. Kenaikan ekuitas ini mengindikasikan bahwa PGN mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan nilai perusahaan bagi para pemegang sahamnya. Bagi para investor, ini adalah tanda positif bahwa PGN memiliki fondasi keuangan yang kuat dan kemampuan untuk terus berkembang di masa depan. Melihat kinerja PGN secara holistik, baik dari sisi aset maupun ekuitas, memberikan wawasan penting bagi investor dalam membuat keputusan yang terinformasi dan strategis di pasar modal. Menginvestasikan dana di pasar modal bisa terasa menantang, namun memahami kinerja perusahaan seperti perusahaan gas negara memberikan wawasan penting bagi para investor. Dari sisi liabilitas, PGN menunjukkan penurunan dari 3 miliar dolar pada Desember 2023 menjadi 2,7 miliar dolar pada September 2024. Penurunan liabilitas ini bisa diartikan sebagai pengelolaan utang yang lebih efektif dan memberikan sinyal positif bagi para investor tentang stabilitas keuangan perusahaan. Dengan beban utang yang berkurang, PGN berada dalam posisi yang lebih kuat untuk mengalokasikan sumber daya ke dalam proyek-proyek pertumbuhan dan inovasi. Di sisi lain, pendapatan PGN mengalami peningkatan dari 2,6 miliar dolar pada September 2023 menjadi 2,8 miliar dolar pada September 2024. Peningkatan pendapatan ini menunjukkan bahwa PGN berhasil meningkatkan penjualan atau layanan mereka, memperkuat posisinya dalam pasar energi. Bagi investor, tren ini menggambarkan potensi pertumbuhan yang berkelanjutan dan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas. Melihat tren liabilitas yang menurun dan pendapatan yang meningkat, PGN tampak sebagai pilihan investasi yang menjanjikan di pasar modal. Memberikan kombinasi yang menarik antara stabilitas dan pertumbuhan. Investasi di pasar modal, khususnya di sektor energi seperti perusahaan gas negara, perlu dilihat dari berbagai sudut. Pada periode antara September 2023 dan September 2024, PGN mencatat peningkatan beban pokok dari 2,1 miliar dolar menjadi 2,2 miliar dolar. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan biaya produksi, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti harga bahan baku atau upah tenaga kerja. Meskipun peningkatan beban pokok bisa menjadi perhatian bagi investor, hal ini juga mencerminkan kemampuan PGN untuk terus beroperasi dan memenuhi permintaan pasar, yang pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, beban umum dan administrasi PGN juga mengalami peningkatan dari 136 juta dolar menjadi 143 juta dolar pada periode yang sama. Peningkatan ini mungkin terkait dengan biaya operasional yang lebih tinggi, termasuk gaji karyawan, biaya pemasaran, atau biaya teknologi informasi. Bagi investor, memahami kenaikan dalam beban ini penting untuk mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan. Kenaikan beban umum dan administrasi bisa menjadi indikasi bahwa perusahaan sedang berinvestasi dalam infrastruktur yang lebih baik atau meningkatkan kapasitasnya, yang dalam jangka panjang bisa mendukung pertumbuhan dan profitabilitas. Oleh karena itu, meskipun ada peningkatan dalam beban, hal ini tidak selalu berarti negatif jika dilihat dalam konteks yang lebih luas. Memahami kinerja keuangan perusahaan gas negara dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang fundamental emiten tersebut. Pada periode antara September 2023 hingga September 2024, PGN mencatat peningkatan laba periode berjalan dari 273 juta dolar menjadi 344 juta dolar.
Peningkatan ini tidak hanya menunjukkan bahwa PGN mampu menjaga profitabilitasnya, tetapi juga bahwa perusahaan ini berhasil mengoptimalkan kinerja operasionalnya di tengah berbagai tantangan pasar. Para investor tentu melihat hal ini sebagai indikator positif, yang menambah kepercayaan dalam memilih PGN sebagai bagian dari portofolio investasi mereka. Selain itu, laba per saham PGN juga mengalami peningkatan signifikan dari $0,008 menjadi $0,019 di periode yang sama. Kenaikan ini menandakan bahwa setiap lembar saham yang dimiliki investor memberikan nilai lebih tinggi, mencerminkan efisiensi dan pertumbuhan yang sehat dari perusahaan. Bagi investor, peningkatan laba per saham ini merupakan salah satu faktor penting yang menunjukkan potensi keuntungan dari investasi di PGN. Dengan melihat tren peningkatan laba dan laba per saham, investor dapat merasakan prospek cerah dari PGN dalam memberikan imbal hasil yang menarik dan berkelanjutan. Investasi di pasar modal dapat menjadi petualangan yang menarik, terutama saat sobat memahami metrik kinerja utama, seperti Return on Assets atau ROA dan Return on Equity atau ROE. Untuk perusahaan gas negara, ROA sebesar 5,4% pada September 2024, menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Angka ini memberikan gambaran bahwa setiap aset yang dimiliki PGN memberikan kontribusi yang baik terhadap laba perusahaan. Bagi investor, ROA yang positif adalah indikator bahwa perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik dan memiliki potensi keuntungan yang stabil. Di sisi lain, ROE PGN mencapai 9,6% pada periode yang sama. ROE ini mengukur seberapa baik perusahaan menggunakan ekuitas pemegang saham untuk menghasilkan keuntungan. Dengan ROE setinggi ini, PGN menunjukkan bahwa ia mampu memberikan nilai lebih bagi pemegang sahamnya melalui laba yang dihasilkan dari investasi mereka. Peningkatan nilai ekuitas ini tentu saja menjadi daya tarik bagi para investor yang mencari peluang investasi yang dapat memberikan imbal hasil tinggi. Melihat kinerja ROA dan ROE PGN, kita bisa menyimpulkan bahwa perusahaan ini memiliki fondasi keuangan yang kuat dan prospek pertumbuhan yang menjanjikan di masa depan. Investasi di pasar modal bisa menjadi cara yang menarik untuk mengembangkan kekayaan, terutama jika sobat memahami metrik keuangan yang penting. Net profit margin perusahaan gas negara mencapai 12,2% pada September 2024, yang menunjukkan perusahaan ini mampu menghasilkan laba bersih yang signifikan dari pendapatannya. Angka ini memberikan keyakinan kepada investor bahwa PGN menjalankan operasinya dengan efisien dan berhasil mempertahankan margin keuntungan yang sehat. Dengan margin laba bersih yang solid, PGN menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mampu menghasilkan pendapatan, tetapi juga mengelola biaya operasional dengan baik. Di sisi lain, debt equity ratio PGN sebesar 77% pada periode yang sama juga penting untuk diperhatikan. Rasio ini menggambarkan keseimbangan antara utang dan ekuitas perusahaan. Meskipun rasio utang terhadap ekuitas sebesar 77%, menunjukkan bahwa PGN memiliki tingkat utang yang cukup tinggi, hal ini juga dapat diartikan bahwa perusahaan ini memiliki akses ke sumber pendanaan yang kuat untuk mendukung pertumbuhannya. Bagi investor, memahami debt equity ratio ini membantu menilai risiko keuangan PGN dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Dengan melihat kombinasi net profit margin dan debt equity ratio, investor bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan keuangan PGN dan potensinya sebagai pilihan investasi yang menjanjikan. Investasi di pasar modal bisa tampak rumit, tetapi memahami arus kas perusahaan, seperti perusahaan gas negara, dapat memberikan wawasan yang lebih jelas. Pada September 2024, PGN berhasil menghasilkan arus kas sebesar $575 juta dari aktivitas operasi. Ini menunjukkan bahwa operasi sehari-hari PGN sangat efisien dalam menghasilkan pendapatan tunai. Arus kas yang kuat dari operasi adalah indikator penting dari kesehatan keuangan perusahaan karena menunjukkan bahwa PGN mampu mengelola biaya operasionalnya dengan baik dan tetap menghasilkan uang yang cukup untuk mendanai kebutuhan bisnisnya. Di sisi lain, PGN menggunakan $5,6 juta untuk aktivitas investasi pada periode yang sama. Penggunaan kas untuk investasi ini bisa mencakup pembelian aset baru, penelitian dan pengembangan, atau proyek-proyek lain yang bertujuan untuk memperluas dan memperkuat bisnis di masa depan. Bagi para investor, investasi ini mencerminkan upaya PGN untuk terus berkembang dan meningkatkan daya saingnya di pasar. Dengan kombinasi arus kas operasi yang kuat dan investasi yang bijaksana, PGN menunjukkan potensi yang menjanjikan bagi investor yang mencari stabilitas dan pertumbuhan dalam portofolio mereka. Mengelola investasi di pasar modal memerlukan pemahaman yang mendalam tentang arus kas perusahaan, seperti yang terlihat pada perusahaan gas negara.
Pada September 2024, PGN menggunakan 640 juta dolar untuk aktivitas pendanaan yang mencakup pembayaran dividen kepada pemegang saham, pelunasan utang, dan penerbitan saham baru. Aktivitas pendanaan ini mencerminkan upaya PGN untuk menjaga keseimbangan antara memuaskan pemegang saham dan mempertahankan struktur modal yang sehat. Bagi investor, penting untuk melihat bagaimana perusahaan mengalokasikan dana ini karena dapat memberikan gambaran tentang prioritas strategis dan stabilitas keuangan perusahaan. Di sisi lain, PGN mencatat penurunan total kas sebesar 70,1 juta dolar pada periode yang sama. Penurunan ini bisa diartikan bahwa meskipun perusahaan berhasil menghasilkan dan menggunakan arus kas untuk berbagai aktivitas, ada pengurangan pada saldo kas akhir. Hal ini mungkin mengindikasikan bahwa PGN telah melakukan investasi besar atau membayar kembali sejumlah besar utang. Bagi investor, penting untuk memahami konteks di balik penurunan kas ini, karena dapat mempengaruhi likuiditas jangka pendek perusahaan. Melihat secara keseluruhan, arus kas dari pendanaan dan penurunan total kas memberikan perspektif yang lebih lengkap tentang bagaimana PGN mengelola keuangannya untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas. Mengamati kinerja perusahaan gas negara, kita bisa melihat sejumlah indikator positif yang menunjukkan efisiensi dan stabilitas perusahaan ini dalam mengelola keuangannya. Dengan arus kas operasi mencapai 575 juta dolar di September 2024, PGN menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menghasilkan uang tunai dari aktivitas bisnis inti mereka. Meskipun perusahaan menggunakan 5,6 juta dolar untuk investasi, ini mencerminkan komitmen PGN untuk terus berkembang dan meningkatkan daya saingnya. Pada saat yang sama, perusahaan mengalokasikan 640 juta dolar untuk pendanaan, menunjukkan keseimbangan dalam mempertahankan struktur modal yang sehat dan memuaskan pemegang saham. Namun, perlu dicatat juga adanya penurunan total kas sebesar 70,1 juta dolar, yang mungkin mengindikasikan adanya investasi besar atau pembayaran utang yang signifikan. Meskipun ini bisa mempengaruhi likuiditas jangka pendek, investor harus melihat ini dalam konteks yang lebih luas. Peningkatan laba periode berjalan dan laba per saham menunjukkan bahwa PGN terus memberikan nilai kepada pemegang saham. Dengan rasio utang terhadap ekuitas yang terkelola dengan baik dan margin laba bersih yang kuat, PGN tampak sebagai pilihan investasi yang stabil dan menjanjikan di pasar modal. Melihat keseluruhan gambarannya, PGN menawarkan kombinasi menarik antara stabilitas dan peluang pertumbuhan yang harus dipertimbangkan oleh para investor. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Gimana? Apakah sobat menemukan insight menarik dari video kali ini? Jangan lupa, dalam dunia investasi, konsisten belajar adalah kunci keberhasilan. Jika sobat punya pertanyaan atau ide untuk topik selanjutnya, jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Selain itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, untuk terus mendapatkan konten edukasi seputar pasar modal, yang pastinya akan sangat berguna. Terima kasih banyak sudah menonton, nantikan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa.